Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Saya tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Mualim. Itu tamparan keras pada pemerintah itu sebenarnya. Apa yang disampaikan beliau-beliau ini nonsen. Karena apa? Statement dari Aceh itu mengkonfirmasi. Nggak ada yang bisa diharapkan. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus. Saya ingin ingatkan kepada para pejabat semuanya, tidak satu-satu, tapi semuanya. Ada 2 fungsi pemimpin yang paling penting dan ini harus hadir dalam setiap keadaan termasuk ketika rakyat menghadapi bencana. Ya, ini fungsi pejabat yang paling utama itu dia harus menjadi ra'in terhadap ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Rakyat itu serapan dari bahasa Arab, orang yang diurusi. Maka jika Anda sudah niat kampanye politik ingin menjadi pemimpin, siap menjadi ra'in, ngurusi rakyat, menjadi pelayan rakyat. Yang kedua, ada terminologi yang menarik yang diajarkan oleh Nabi kita. Selain sebagai seorang pelayan, ra'in bagi ra'iyah, bagi rakyat, seorang pemimpin harus punya sikap sebagai apa? Junnah, menjadi tameng. Pasang badan. Pemimpin yang benar itu dia tidak akan kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Dia tidak akan merasakan kelaparan sebelum dia tahu bahwa rakyatnya sudah kenyang semua. Jadi tidak sekedar bernarasi tentang empati, tapi dalam praktik keseharian kebijakan itu jauh. Bukan bicara soal ada kemampuan, tetapi faktanya kemampuan itu tidak terukur, tidak terrealisasi, belum sampai dirasakan rakyat. Rakyat masih menunggu, bahkan menagih, bahkan menuntut. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya, memperumit. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Dan saya tadi menyayangkan apa yang disampaikan Teddy Indrawijaya. Kok begitu sikap negara kepada rakyatnya? Alih-alih membangun narasi yang menyatukan, memberikan ucapan selamat walaupun bahasa lainnya nyindir, ya terima kasih terhadap influencer yang telah memberitahukan kekurangan kami. Setidaknya kami akan tindak lanjuti. Tetapi alangkah baiknya sebelum disampaikan kepada publik, sampaikan dulu pada kami. Ini bahasa-bahasa pilihan yang bisa diambil, yang itu justru mengkonfirmasi negara hadir untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Bukan langsung, waduh, seolah-olah kita dihadap-hadapan. Enggak bisa sendiri. Rakyat nggak bisa menghadapi bencana ini sendiri, clear. Negara, pemerintah juga tidak bisa menghadapi masalah ini sendiri, clear. Ruh kepemimpinan ini nggak ada. Yang ada apa? Ingin manggul tapi disorot kamera, kemudian dipuja-puja, setelah itu di like, share, and comment. Luar biasa Bapak. Wah, terima kasih bantuannya. Habis itu foto, cekrek foto, cekrek. Pejabat pun ikut-ikutan latah seolah-olah ada wisata bencana dan tanpa malu tertangkap kamera. Makan enak, pakai rokok cerutu. Sakit kita ngelihatnya walaupun nggak ikut makan. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat. Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisif terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Lalu kita lupa terhadap akar masalah. Selama ini kan narasi yang selalu kita bangun ini bencana ekologis. Bencana disebabkan cuaca ekstrim, hujan yang luar biasa. Tapi kita lupa ini ada bencana politik yang menyebabkan bencana ekologis.
Nggak ada yang bisa membantah semua ini bencana ini terjadi karena apa? Karena deforestasi, pembalakan hutan yang ugal-ugalan. Deforestasi apa? Lahan sawit, industri kayu, oligarki sawit. Kita sibuk ya memikirkan dampaknya, tapi penyebabnya nggak pernah kita urusi. Saya mau tegaskan, tidak ada industri sawit di negeri kita itu yang dibangun di atas pembebasan kebun-kebun rakyat. Beberapa sajalah pakai plasma. Mayoritasnya adalah apa? Mengambil lahan hutan kita untuk dikonversi menjadi sawit. Saya ingin rujuk data. Pada saat Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan melakukan audit terhadap sawit-sawit ilegal, itu ada 9 juta yang diaudit, terbukti 3,3 juta lahan sawit ilegal. Lalu apa yang diambil negara? Menormalisasi, memutihkan. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari proses yang memutihkan ini? Gak ada efek jerah. Makanya apa? Pembalakan hutang itu makin merajalela. Gak peduli dia. Rakyat nanti akan banjir seperti apa? Ya oligarki kayu, oligarki sawit ini tidak pernah